siap panen ijoan, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semuanya, lama nggak jumpa ya rek. Kurang lebih 2 bulanan lah saya tidak membuat konten, dikarenakan tanaman pepaya saya sudah habis. Ini sisa-sisa tanaman pepaya saya kawan, sudah habis dan sudah tidak saya tanami lagi. Saya merotasi tanaman di tanaman waluh. Tahu waluh ya? Ini lihat, ini tanaman waluh yang dulunya di sini adalah tanaman pepaya. Kenapa saya merotasi tanaman? Dikarenakan di lahan ini sudah full bakteri. Akhirnya pada saat kita menanami tanaman pepaya kita rusak dan terserang bakteri Erwinia. Solusi yang paling tepat adalah kita merotasi tanaman agar bakteri tersebut mati dan bersih. Nanti kurang lebih kalau sudah mencapai antara 3 kali panen atau 2 kali panen, baru kita tanami pepaya lagi, dan kita usahakan bakteri tersebut sudah bersih dari lahan kita, yaitu bakteri Erwinia. Pada video kali ini saya mau sedikit mereview tentang tanaman waluh yang saya tanam. Lahan di sini kurang lebih antara 1 hektar. Dan di sini katanya teman-teman ya, itu minimal bisa mendapatkan 10 ton waluh yang kita panen nantinya. Ini lihat kawan, kondisi tanaman waluh saat ini. Ini berumur antara 2,5 bulan. Memang beda-beda kawan, yang di sini umur 2,5 bulan, yang di wilayah sana itu kurang lebih berumur antara 2 bulanan lah seperti itu. Memang karena menanamnya ini lebih dulu di sini kawan, kurang lebih jarak seminggu atau kurang lebih jarak 10 harian di sana baru ditanam, dan di sana juga baru ditanam. Dan hasilnya seperti ini kawan, ya alhamdulillah. Hasilnya cukup lumayan bagus, lumayan bagus dan lumayan besar-besar. Insya Allah ini berbobot kurang lebih berapa ya, ini antara 4 kilo 5 kilo lah kurang lebih. Ini sudah mulai menguning kawan. Kalau dengan kondisi yang seperti ini biasanya bisa dijual untuk ijuan kawan. Kalau di sini namanya ijuan, yaitu dibuat untuk sayur. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang pedagang sayur di pasar itu membeli waluh yang masih hijau seperti ini ya. Habis itu diiris-iris, terus dibungkusi plastik dan dijual ke pasar kawan. Seperti itu. Ini sudah siap jual. Insya Allah nanti sore katanya ada pedagang yang mau kesini kawan, untuk mengambil yang ijuan. Katanya dia bilang ke saya itu kurang lebih antara 10 hari sekali itu ambil 1 ton seperti itu kawan. Ini sudah berumur 2 bulanan dan siap untuk dipanen ijuan. Ijuan itu maksudnya kawan ya, itu tadi. Jadi yang masih hijau-hijau seperti ini dipanen, habis itu diiris-iris, diwadahi plastik, terus dijual ke pasar itu kawan, buat dimasak, dibuat sayur seperti ini. Lumayan kawan, ini bobotnya paling antara 5 kilo ini paling. Penanaman waluh itu sangat gampang loh kawan, sangat gampang. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada pemupukan khusus. Jadi begini ya, ini adalah kuhe kambing yang kita sebar dulu. Jadi kuhe kambing ini adalah proses bagaimana saya menyuburkan tanah di sini kawan. Untuk pemupukannya ini saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali kawan. Jadi saya hanya waktu itu
Setelah lokasi ini saya bersihkan gulmanya, habis itu bibit waluhnya itu saya tanam berjarak kurang lebih antara 2,5 kali 4 meter. Tanaman waluh itu tanaman yang sangat mudah ditanam kawan. Tidak ada perlakuan khusus di dalam kita menanam waluh. Tidak ada pemupukan khusus pada penanaman waluh. Yang penting tanahnya subur, insya Allah waluhnya juga akan subur. Tidak ada penyakit yang aneh-aneh seperti Erwinia pepaya. Pepaya itu sangat susah kawan, karena pada saat lahan kita sudah ada Erwinianya, yang pasti tanaman kita akan rusak dan hancur lebur diserang Erwinia. Untuk tanaman waluh itu tanaman yang sangat mudah, tidak ada perlakuan khusus. Yang penting bibitnya kita tanam. Kalau saya masalah pupuk kawan ya, itu menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia sintetik. Yang penting tanahnya subur, insya Allah tanamannya juga akan subur. Mungkin di antara teman-temanku ada yang bertanya, Mas, itu dijual kemana? Karena kalau kita mau menanam, kita nanti jualnya kemana? Itu pertanyaan yang bagus kawan. Rata-rata seperti itu dari teman-teman kita para petani. Mereka takut kalau menanam tapi tidak bisa jual. Di sini kawan, kita punya pelanggan kawan. Ada pelanggan yang dari lokal saja, yaitu mereka-mereka pedagang yang biasanya jual ke pasar. Biasanya teman kita itu mengambil waluh dari kita, itu waluh yang masih hijau seperti itu kawan, tetapi yang sudah tua. Kelihatannya itu kulitnya masih hijau, tetapi dalamnya sudah agak kuning. Kita menjual kepada mereka itu biasanya per kilo Rp2.000. Dan mereka itu, waluh yang dibeli itu diiris-iris, dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dijual ke pasar dengan pangsa pasar, yaitu ibu-ibu rumah tangga, untuk dijadikan sayur yang di dapur. Karena ada beberapa dari ibu-ibu rumah tangga yang menyukai masakan labu parang ini yang digunakan untuk masakan yang di dapur. Penjualan yang kedua, waluh kita panen dengan kondisi yang sangat tua, dijual di pasar untuk segmen mereka-mereka yang membutuhkan labu parang ini untuk bahan baku kue dan masakan-masakan lainnya. Itulah sedikit informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi teman-temanku yang mau menanam waluh atau labu parang, monggo silahkan, karena perawatannya sangat mudah dan insya Allah menghasilkan.